NPM 2354016 dari PGSD 01. Di sini Ibu akan mengajak kalian belajar tentang energi di kelas 3. Semuanya pada siap? Siap. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Jadi pembelajaran hari ini harus semangat ya. Ya, Bu. Oke. Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Berangkat semua. Alhamdulillah kalau berangkat semua. Oke, sebelum memasuki pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa Ibu pimpin. Siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Semuanya siap belajar? Siap. Sebelum memasuki ke materinya, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Ibu pimpin ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, anak-anak, Ibu mau tanya nih, kalau lampu ini membutuhkan energi apa ya? Listrik. Terus seperti AC, terus speaker itu juga membutuhkan energi listrik. Oke, materi hari ini yaitu tentang energi. Di sini ada yang tahu nggak apa itu energi? Tidak. Energi adalah kemampuan. Dicatat ya. Ya, Bu. Untuk dibaca bareng-bareng. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau menyebabkan suatu berubah. Terus ada lagi jenis-jenis energi. Contohnya energi panas. Energi panas seperti apa aja? Matahari. Matahari. Terus setrika, magicom, kompor, dan lain-lain. Terus ada lagi energi cahaya. Contohnya lampu, senter. Terus ada energi gerak. Contohnya ya kipas angin. Terus ada kendaraan. Terus ada energi bunyi. Apa yang menghasilkan bunyi? Radio. Terus musik dan lain-lain. Dan yang terakhir ada energi listrik. Seperti elektronik. Seperti itu ya anak-anak? Ya, Bu. Terus ada lagi sumber-sumber energi. Ada energi alami dan energi buatan. Contoh energi alami apa aja? Panas matahari. Panas matahari. Terus angin, air. Terus ada panas bumi, tumbuhan sebagai makanan. Dan ada energi buatan. Seperti apa aja? Bensin, terus listrik, baterai, dan gas.
Terus ada lagi manfaat energi. Manfaat energi itu apa aja, Mama? Bisa menyetrika, bisa terang, ada lampu, bisa menyalakan lampu, terus bisa makan, mendengarkan musik, bisa bergerak. Terus ada lagi cara menghemat energi. Ada yang tahu cara menghemat energi apa aja? Menggunakan listrik secukupnya. Terus cabut alat listrik jika sudah selesai, gunakan air secukupnya, dan memanfaatkan cahaya energi matahari di pagi hari, siang hari. Nah, itu penjelasan materinya. Sekarang Ibu akan membagikan soal yang akan dikerjakan secara kelompok. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Ini Ibu bagikan, dikerjakan bersama-sama. Jika ada yang tidak tahu bisa tanya kepada Ibu. Gimana kelompok 2? Apakah ada yang tidak paham? Sudah selesai, anak-anak? Sudah, Bu. Jika sudah, dikumpulkan ke depan. Selanjutnya, Ibu ada logbook energi. Kita buka bareng-bareng ya. Silakan, siapa yang mau maju? Jadi ini sistemnya itu diputar dulu di spin, habis itu dibaca lalu memilih yang benar yang mana. Ayo Mbak Kumala maju ke depan. Silakan di spin terlebih dahulu. Ini dibaca. energi yang menyebabkan perubahan suhu pada suatu benda. Cari yang termasuk energi panas. Ini Masukkan ke energinya. Oke ya anak-anak, tepuk tangan buat Mbak Kumala. Oke, sudah selesai. Terus Ibu akan membagikan tugas secara mandiri yang dikerjakan di rumah, yaitu carilah 10 jenis-jenis energi terhadap benda dengan perubahannya. Itu ya anak-anak, jangan lupa dibawa minggu depan. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini aja. Untuk kesimpulannya, yaitu energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau menyebabkan suatu berubah. Energi di sekitar kita itu sangat penting untuk kehidupan. Mari kita gunakan dengan baik dan tanggung jawab. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, Ibu tutup. Sebelum ditutup, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Dita Ayu Farisia dengan NPM 23540017. Di sini Ibu akan mengajar kelas 4 dengan tema Bhinneka Tunggal Ika tentang keberagaman budaya di Indonesia. Sebelum belajar, agar kita bersemangat, mari kita bernyanyi dari Sabang sampai Merauke terlebih dahulu bersama-sama. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Mbak Malika. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akan mengecek kehadiran
Siapa yang hari ini tidak masuk? Masuk Baik, alhamdulillah. Anak-anak, ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Iya. Pernahkah kalian melihat perbedaan budaya di sekitar kalian? Pernah. Apa saja contohnya? Berbeda agama, Berbeda suku, bangsa. Apakah setiap daerah di Indonesia memiliki budaya yang sama? Tidak. Nah, Indonesia memiliki banyak keberagaman budaya seperti rumah adat, tarian khas, ya, bahasa daerah. Sekarang ibu akan menuliskan materinya, kalian mencatat ya. Oke, dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Keberagaman budaya adalah kewajaran masyarakat Indonesia yang memiliki berbagai macam budaya yang berbeda-beda. Seperti apa saja? Suku bangsa, Suku, bangsa. Terus? agama, Tarian, rumah adat. Nah, contoh keberagamannya, pakaian adat kebaya dari mana? Dari Jawa. Terus tarian kecak dari Bali. Terus makanan khas yang kalian tahu ada apa saja? Gudeg. Terus pameda dari Papua. Gulu pusing. Ya pusing. Nah, ini kan berbeda-beda. Kita harus menghargai dan melestarikan keberagaman budaya karena keberagaman budaya merupakan kekayaan dan identitas bangsa. Terus menumbuhkan sikap toleransi. Dicatat ya anak-anak. Iya, Ibu. Mempererat persatuan. Nah, keberagaman budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita syukuri dan lestarikan agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Ini ibu ada media. Siapa yang mau maju ke depan? Aku, Ini Ibu. tinggal nempelin ke petanya. Ini Sulawesi di sini, Bu. Terus Kalimantan Selatan di sini. Jawa Tengah di sini. Sumatera di sini. Ini di sini, Bu. Baik, terima kasih Mbak Risma. Tepuk Iya. tangan. Ibu ada lembar
diskusi. Kalian berkelompok buat mengerjakannya. Kelompok 1 Mbak Malika, kelompok 2 Mbak Risma, kelompok 3 Mbak Sherly, kelompok 4 Mbak Kira. Dikerjakan ya. Bu, mau tanya. Ya, Ini gimana ya? begini. Oh, baik. Disesuaikan. Yang lain apakah ada kesulitan? Tidak, Bu. Udah selesai, Bu. Sini dikumpulkan. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, Indonesia memiliki keberagaman budaya yang merupakan kekayaan bangsa. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai, menghormati, melestarikan budaya Indonesia agar bersatu dan kesatuan tetap terjaga. Nah, Ibu akan memberikan soal pengayaan yang dikerjakan di rumah dan dicocokkan minggu depan. Ini soal individu, tidak boleh bekerja sama ya, teman-temannya harus sendiri-sendiri. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, mari kita tutup dengan berdoa. Mbak Malika, silakan bimbing. Tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Iya, Ibu. Ibu sangat senang karena kalian sudah belajar dengan baik dan aktif selama kegiatan berlangsung. Sampai ketemu pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 9 menit. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rismawati dari PGSD 1 dengan NPM 23540018. Dalam praktik micro teaching ketiga ini, Ibu mengajar di kelas 4 dengan materi IPAS, aku dan kebutuhanku. Udah siap semuanya? Siap. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga hari ini semuanya sehat dan semangat belajar ya. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar hari ini berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini masuk semua? Masuk. Baik. Masuk semua ya. Sekarang Ibu mau tanya, sebelum berangkat sekolah pagi tadi, apa aja yang kalian butuhkan? Sarapan? Ya. Perlengkapan sekolah? Ya. Nah, itu tadi adalah beberapa hal yang kita perlukan setiap hari. Sekarang coba pikirkan, kalau kalian meminta mainan baru padahal masih punya mainan di rumah, itu termasuk kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kebutuhan dan keinginan agar kalian bisa membedakan kebutuhan atau keinginan. Nah, setelah pembelajaran selesai, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian, jenis-jenis, dan membedakan contoh kebutuhan dan keinginan. Sekarang buka buku catatan kalian masing-masing. Ibu akan terangkan sedikit mengenai pengertian kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan
adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi, sedangkan keinginan adalah sesuatu yang ingin dimiliki tetapi tidak wajib. Nah, sekarang ada jenis-jenis kebutuhan. Siapa yang tahu ada berapa jenis kebutuhan? Ada 3 jenis kebutuhan. Yang pertama kebutuhan primer. Kebutuhan primer disebut juga dengan kebutuhan apa? Kebutuhan pokok. Contohnya papan, sandang, pangan, papan. Nah, yang kedua ada kebutuhan apa? Kebutuhan penunjang. Contohnya seperti sepeda, HP, tas, sekolah. Yang ketiga ada kebutuhan tersier. Disebut juga dengan kebutuhan apa? Kebutuhan pelengkap. Nah, kebutuhan pelengkap disebut juga dengan kebutuhan mewah. Contohnya seperti mobil, perhiasan, dan berliburan ke luar negeri. Nah, supaya mudah diingat lagi tentang materi ini, kita akan bernyanyi bersama tentang macam-macam kebutuhan ya. Kemarin kan Ibu udah kasih kalian lagunya ya. Coba kalian bernyanyi bersama-sama di tempat duduk aja, nggak apa-apa. Lagunya saya mau utama saya gitu ya anak-anak. Ya Bu. 1, 2, 3. Kebutuhan manusia ada 3 jenisnya. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer, pangan, sandang, dan papan merupakan kebutuhan mendesak. Kebutuhan sekunder ada contoh-contohnya: TV, HP, dan laptop, peralatan rumah tangga. Kebutuhan tersier, kebutuhan yang mewah, perhiasan mewah, dan mobil. Nah, sekarang Ibu ada media pembelajaran namanya toples kebutuhanku. Tadi kan Ibu udah jelasin ya tentang contoh-contoh kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Sekarang Ibu ada contoh-contoh kebutuhan tersebut. Kalau tas sekolah tadi termasuk kebutuhan apa? Sekunder, berarti dimasukin ke kantong sekunder. Kalau makanan termasuk kebutuhan apa? Primer, karena merupakan kebutuhan pokok. Nah, kalau liburan ke luar negeri, mobil mewah termasuk kebutuhan apa? Karena itu termasuk kebutuhan pelengkap. Nah, jika kebutuhan tidak terpenuhi, apa yang akan terjadi? Jika kebutuhan tidak terpenuhi, yang akan terjadi adalah, iya betul. Sekarang Ibu akan membagi kelompok menjadi 2 kelompok. Nanti Ibu akan membagi LKPD-nya ya. Nah, bisa dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing ya. Jika ada yang belum dipahami, silakan bisa tanya ke Ibu. Mbak Dita, ada yang mau ditanya enggak? Enggak, Bu. Udah paham ya berarti ya? Mbak Sarwi? Udah paham, Bu. Udah paham? Teman-teman yang lain udah paham? Sudah, Bu. Nah, jika udah paham, kelompok Mbak Sarwi silakan maju ke depan untuk melakukan hasil diskusi secara singkat.
Nomor 1 apa? Jawabannya Mbak Sarli. Bingung memilih membeli boneka baru atau tas sekolah baru yang lebih dibutuhkan. Iya betul. Yang nomor 2. Tas sekolah karena digunakan untuk membawa perlengkapan sekolah. Nomor 3. Boneka baru karena hanya untuk kesenangan. Nomor 4. Membeli tas terlebih dahulu karena lebih penting dan termasuk kebutuhan. Yang nomor terakhir. Kita harus mendahulukan kebutuhan daripada keinginan dan menggunakan uang dengan bijak. Oke, kelompok 1 udah bagus jawabannya. Beri tepuk tangannya untuk Mas Sarli. Nah, coba kita lihat kembali anak-anak. Apakah semua yang kita inginkan harus terpenuhi? Tidak. Kita harus mendahulukan kebutuhan terlebih dahulu sebelum memenuhi keinginan. Nah, ini Ibu ada soal evaluasi nih, silakan dikerjakan di rumah ya. Minggu depan dikumpulkan. Sekarang kita simpulkan sama-sama pembelajaran kita hari ini. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang ingin dimiliki tetapi tidak wajib. Nah, 3 jenis kebutuhan apa aja? Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu tentang norma dalam kehidupanku. Jangan lupa tetap semangat belajar ya anak-anak. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas kerja semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi